Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang, masih pada mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Di pertemuan kali ini, saya akan coba membahas mengenai retail ya, and service. Ya. Tentunya retail online ya, terkait dengan retail online dan service. Ya, baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran di pertemuan kali ini. Ya, langsung saja rekan mahasiswa terkait dengan retail online. Ya, ini suatu bentuk perdagangan ya melalui elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli secara langsung ya, barang atau jasa tanpa adanya pelantara. Maksud pelantara ini berarti tidak ada pihak ketiga ya yang menjualkan barang tersebut. Yang paling penting dalam retail adalah upaya pengecer untuk menjalankan bisnis mereka ya sehingga dapat melayani dengan berbagai cara. Artinya di sini harus ada peningkatan di dalam servisnya ya terkait dengan persediaan barang ya kesediaan barang ya kan dan kualitas daripada produk yang dijualnya. Oke. Nah, ada 7 segmen industri retail. Ya, yang pertama adalah barang tahan lama, ada barang bersifat umum, ada makanan dan minuman, ada toko khusus, ada bahan bakar atau bensin, ada pesanan melalui pos atau moto, ada perusahaan retail online. Nah, ini 7 segmentasi daripada industri retail ya, yang saat ini ada ya atau bermunculan. Nah, kelebihan daripada retail online ya di sini tentunya ada biaya yang lebih efektif ya dibanding dengan toko secara offline. Kemudian menjangkau pelanggan lebih luas, kemampuan mengubah harga instan ya, meningkatkan peluang lebih akan kekuatan atau laba yang diperoleh, berkembangnya kreativitas dan inovasi. Nah, ini semua merupakan apa namanya kelebihan daripada retail online. Ya, kalau kita berjualan secara offline atau secara konvensional ya mungkin jangkauan pasarnya pun agak sedikit ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membangun lokasi tempatnya ya kan sewa tempat biasanya itu akan besar sekali ya modal awalnya. Kemudian di sini juga kita bisa bandingkan ya bahwa di retail online ini tidak perlu ya seseorang untuk membangun toko dalam berjualan, kemudian bisa juga menjangkau pasarnya jauh lebih luas ya dibanding dengan pasar fisik ya. Lalu kemampuan untuk mengubah harga juga instan ya suka-suka dan bisa dirubah melalui platform digitalnya. Kemudian meningkatkan peluang lebih akan keuntungan atau laba yang diperoleh ya. Ini juga bisa meningkatkan peluang untuk apa namanya laba ya, atau tambahan laba biasanya. Kemudian berkembangnya kreativitas dan inovasi. Nah, di dalam retail online pun ya banyak sekali apa namanya perkembangannya ya terkait dengan kreativitas dan juga inovasi. Ini juga bisa termasuk ke dalam kelebihan daripada retail online. Nah, kekurangan daripada retail online ternyata setelah kelebihan ada juga kekurangannya. Nah, yang pertama adalah kekhawatiran konsumen akan keamanan transaksi. Nah, ini yang sangat banyak diperhitungkan oleh masyarakat sekarang ya. Tapi ya dengan bermunculan marketplace ini jauh lebih meyakinkan ya dibanding dengan e-commerce yang dulu pernah ada ya sebelum munculnya e-commerce marketplace. Yang kedua adalah kekhawatiran konsumen terhadap data pribadi. Nah, ini juga ya, ini kekurangannya ya memang. Kemudian ketidaksesuaian antara ekspektasi barang dan kenyataan. Nah, ini juga sering ya. Di foto bagus ya kan, di gambar bagus, deskripsinya bagus, ternyata sampai rumah gitu kan barangnya tidak sesuai dengan yang di order ya atau yang ada di dalam aplikasi. Maka ini ya tugasnya seorang apa namanya marketplace ya yang harus bisa seleksi ini. Kemudian waktu yang lebih lama untuk menunggu barang jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung. Memang ya, kalau
berbelanja online itu ada selisih waktu ya, 1, 2, atau 3 hari biasanya, bahkan lebih ya, dibanding dengan membeli langsung ya ke tempatnya. Nah, ini merupakan kekurangan-kekurangan dari sebuah retail online. Kemudian ada visi daripada retail online. Yang pertama adalah pengurangan biaya pencarian dan transaksi. Nah, ini ya visinya. Kemudian menurunkan biaya masuk pasar. Nah, ini juga tidak ada ya kalau di retail online. Pedagang toko fisik tradisional dipaksa untuk keluar. Ya, beberapa industri akan mengalami disintermediasi ya. Ini juga menjadikan suatu visi daripada retail online. Berikutnya tema umum dalam retail online. Ya, di sini disebutkan seluruh pertumbuhan tercepat ya retail online ini berdasarkan pendapatan. Ya, ini pendapatannya. Kemudian keuntungan untuk usaha startup ya sulit dicapai. Di mediasi belum terjadi ya. Ini tema umumnya ya. Kemudian pedagang maupun perlu menciptakan pengalaman belanja terintegrasi untuk sukses online. Nah, ini juga harus ada. Jadi ya kalau mau jualan ya harus memiliki pengalaman ya di dalam transaksi atau belanja secara online. Nah, ini memang didapat ya dari dari pengalaman atau dari seminar-seminar atau workshop-workshop ya. Kalau lebih jelasnya sih ya dari pengalaman pribadi ya. Kemudian pertumbuhan perdagangan khusus online ya, misalnya ini seperti Blue Nile ya kan, pertumbuhan e-commerce sosial ya, lokal dan seluler yang luar biasa sekali ya. Ini merupakan menjadi tema umum dalam retail online. Nah, kemudian di dalam retail online juga ada istilah integrasi multi saluran yang mengintegrasikan operasi web dengan operasi toko fisik tradisional. Ya, ini merupakan jenis integrasi yang marak ya digunakan. Kemudian semakin penting perangkat seluler, perdagangan sosial dan tablet. Ya, ini juga menjadi penting ya ketika kita melakukan retail online. Perangkat yang harus didukungnya juga harus ada. Selain ini juga ada internet ya, itu penting sekali. Oke. Nah, model bisnis e-tailing ya. Ini ada istilah e-tailing ya. Ini merupakan bisnis yang sebenarnya sebutan bisnis ya, perdagangan virtual atau pedagang katalog ya, atau sering disebut juga pabrikan langsung. Nah, ini disebut dengan istilah e-tailing. Nah, pedagang virtual itu yaitu perusahaan web ya, saluran tunggal yang menghasilkan hampir semua pendapatan mereka dari penjualan online. Nah, ini ya. Kemudian sektor layanan offline dan online ya, bagian terbesar dan paling cepat ya berkembang dari ekonomi negara-negara industri maju, yaitu peduli dengan melakukan tugas di dalam dan sekitar rumah tangga ya, perusahaan bisnis dan institusi. Artinya sektor layanan ini ya ketika di negara maju, maka di sini sangat peduli ya dengan tugas dalam sektor rumah tangga, artinya UMKM ya, perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang UMKM atau perusahaan-perusahaan bisnis dan institusi ya. Ini adalah sektor layanan offline dan online-nya. Ini bisa di-cover semua. Kemudian tren industri jasa keuangan. Nah, fenomena ini ya munculnya seperti payment gateway ya kemarin, atau virtual dompet ya, atau dompet virtual. Ini memiliki komoditas ya, memiliki konsolidasi industri ya. Gerakan maju layanan keuangan terintegrasi ya, dengan payment gateway itu ya kan bisa menjadikan pembayaran ya kan dari semua pihak, jasa bank ya biasanya terintegrasi.
Nah, ini ada multi channel versus perusahaan layanan keuangan online murni. Nah, ini ya. Konsumen lebih menyukai perusahaan multi channel ya dengan kehadiran fisik, perusahaan multi saluran, ya perusahaan online murni ini terkadang apa namanya? Ya tidak fleksibel ya dalam melakukan transaksinya. Kalau kita menggunakan channel atau perusahaan yang multi saluran ya, seperti payment gateway ini ya sangat banyak sekali ya peminat daripada kalangan masyarakat, karena di masyarakat pun fenomenanya akan berbeda-beda ya. Tidak semua masyarakat menggunakan perusahaan atau jasa layanan bank ya yang sama ya, tentunya berbeda-beda. Maka banyak sekali yang sekarang ini diminati adalah multi saluran. Nah, ini layanan keuangan online ya, mungkin sudah diketahui ya. Nah, ini ada perbankan dan pialang online adalah kegiatan yang melakukan transaksi ya, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website ya, milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Jelas lah ya, kalau ini sudah dijelaskan di payment gateway. Kemudian layanan asuransi online. Ya, nah ini penting juga ya, asuransi online. Kemarin belum sempat dijelaskan ya di dalam pendahuluan terkait dengan sistem informasi penjualan online. Nah, ini ada juga layanan asuransi online, adalah produk asuransi yang bisa dibeli lewat internet dan dipromosikan. Klaim pun bisa dilakukan lewat daring atau online. Nah, ini ada juga ya jasa asuransi yang memang menawarkan pendaftaran atau registrasi secara online maupun pencairan atau klaimnya juga bisa dilakukan secara online. Calon customer juga dimudahkan untuk membandingkan asuransi mana yang cocok untuk mereka. Nah, ini ya. Jadi bisa dicocokkan dengan kondisi ya. Jenis asuransi kan banyak ya. Nah, begitupun dengan marketplace juga biasanya menyediakan layanan untuk asuransi online juga. Atau pembayaran asuransi online juga bisa dilakukan ya, harusnya di dalam suatu marketplace. Kemudian ada layanan retail etalase online. Ya, ini sebenarnya lebih ke elektronik daripada industri real ya, atau properti adalah konsep memang penerbitan ya, perumahan untuk dijual atau disewa. Ini banyak juga ya sistem yang memang seperti penjualan rumah ya kan, kemudian sewa rumah atau kios ya kan. Ini juga ada memang sistem yang menyiapkan ini. Lalu ada juga layanan travel online ya, mungkin udah bukan hal yang baru lagi ya untuk sekarang ini. Ini seperti booking tiket pesawat dan booking hotel juga sudah ada lah ya layanan-layanannya yang memang khusus ya, bukan global ya. Bahkan ya kalau lebih lengkap itu ya di marketplace juga sudah disediakan biasanya untuk layanan tersebut. Oke. Nah, ada juga fenomena memang ya baru-baru ini juga ya ada layanan karir online di mana situs karir online ini seperti lowongan pekerjaan ya, untuk mencari lowongan pekerjaan. Kemudian bisa juga dilakukan interview secara online ya, dan juga bisa dilakukan tes secara online ya sebelum bekerja ya, biasanya ini juga bisa dilakukan di layanan karir online. Tren industri rekrutmen ya, lebih cocoknya mungkin perusahaan yang sudah mulai meningkatkan rekrutmen karyawan dari cara konvensional menjadi cara yang lebih digital ya, yaitu dengan cara online, diantaranya seperti job search engine, social networking, mobile aplikasi ya, biasanya ini bisa digunakan sebagai platform mereka. Atau memang ya rekan mahasiswa sudah tahu ya, seperti karir.com ya kan, kemudian ada Jobstreet ya kan, itu merupakan tren daripada teknologi karir ya.
Oke, baik rekan mahasiswa, mungkin itu yang bisa disampaikan ya terkait dengan pertemuan kali ini, yaitu retail online dan service ya. Banyak sekali ya retail online yang memang ada sebagian memang sudah terdapat di dalam suatu marketplace ya, ada juga yang belum terdapat ya di dalam marketplace. Nah, biasanya sistem-sistem itu memiliki sub masing-masing ya, memiliki bidang masing-masing, dan biasanya berdiri tanpa melalui marketplace ya, tapi ada juga memang beberapa yang masuk ke dalam marketplace juga gitu ya rekan mahasiswa. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa ya. Jangan lupa untuk terus eksplorasi dan terus belajar ya, dan sehat selalu ya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.